bagikan lagi. Misal contoh di sini, misalkan NIM kalian, kira-kira NIM itu bisa nggak dipilah-pilah lagi? Bisa. Mana? Bisa. Menurut kalian, kalau dipilah lagi jadinya apa? Kan 1, 2, ya Allah, nggak bagus ternyata. Ini tulis 1, saya tulis dulu datanya 2, terus ada 3, ada 4. Saya berharap ada enrollment nih, ngasih teknologi buat saya ngajar, ya bisa gambar. Misalkan namanya siapa nih, Alex, terus David, ya keren namanya. Terus ada Andre, terus ada Joe. Terus alamatnya misalkan kita tuliskan Jalan, alamat mana ya, alamat kampus aja ya, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, 33172, kalau nggak salah ya. Anggap saja ini alamatnya kayak gini. Nah, udah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa apa tuh namanya, atribut sederhana di sini itu adalah NIM. Karena NIM ini nggak mungkin dibagi lagi. Kalau misalkan NIM-nya 11, 12, 3000, 11, udah itu pasti miliknya satu orang. Kalau dipisah pun nggak mungkin itu. Karena apa? Karena nggak mungkin satu NIM itu berisi 2 data. Pasti satu NIM itu isi 1 data orang itulah. Itu. Nah, itu dimaksud sebagai atribut sederhana. Tapi kalau atribut komposit itu atribut yang datanya itu masih kita bisa bagi-bagikan lagi. Contohnya saya ambil contoh di sini ada alamat. Kira-kira alamat ini bisa nggak kita kategorikan lagi? Jawabannya bisa. Nah, betul. Di sini kan ada kota Pangkal Pinang. Pernah nggak kalau kalian lihat data di mana gitu, mereka tuh menspesifikasikan alamatnya tuh per alamat, 1 per kota, per kode pos gitu. Tujuannya agar apa? Agar nanti kalau mereka mau mensorting data itu, datanya gampang. Makanya kan kalau orang kan nulis alamat Jalan Jenderal Sudirman apa segala macam. Terus ada lagi yang lebih spesifik. Kalau kalian buka aplikasi-aplikasi pemerintahan sekarang, itu mereka itu ini kalau bicara masalah alamat itu mereka lebih spesifik. Ada kotanya, ada kecamatannya, ada kelurahannya, ada apa lagi? Ada apa? Ada kode posnya. Makanya alamat itu di sini disebut sebagai atribut komposit karena dia masih dapat disederhanakan lagi. Kalau kita bicara alamat kan berarti kan orang dibebaskan untuk menuliskan alamatnya. Nah, tapi sebenarnya kan ini bisa dikategorikan sebagai alamat 1. Ini kalau kita tulis dari alamat ini kita bisa dapatkan 3 spesifikasi atribut baru loh. 1 alamat aja. Yang kedua itu ada namanya kota. Ketiga ada namanya kode pos. Gitu. Itu kurang lebih. Nah, sampai sini kira-kira ini nggak nyambung nggak antara atribut sederhana sama atribut komposit ini? Nyambung, Pak. Nyambung ya. Insya Allah gampang lah. Jadi kalau dasar-dasar yang kayak gini udah tahu, nanti ke depannya kalau kalian mau memanipulasi database itu gampang. Memanipulasi dalam artian bukan ini ya datanya dirubah-rubah ya, tapi logika kita bermain ketika kita mau buat database kayak gini. Nah, kebayang nggak kalau alamatnya mereka isi kayak gini aja? Kan nanti mereka mau mensorting datanya per ini susah. Makanya dibagi lagi per kota sama per apa nih, kode pos. Tapi lebih bagus lagi kalau ada RT, kelurahan segala macam. Itu salah satu tujuannya. Oke, sekarang kita hapus frame.
Nah, sekarang coba kita presentasikan layar, seluruh layar. Pilih jendela atau seluruh layar aja. Nah, kayak gini ya, kayak gini lebih enak lah ya. Apa yang saya buka kalian kelihatan. Nah, ini kelihatan nggak? Kalau saya buka PPT kayak gini, dia pindah nggak? Kelihatan, Pak. Pindah ya. Kelihatan. Nah, terus ada atribut bernilai tunggal sama atribut bernilai banyak. Kita hari ini belajar menggambar aja. Apa ya atribut bernilai tunggal ya? Kita gambar dulu lah. Gambar database-nya pakai warna apa ya bagus ya? Hitam aja. Hitam tapi muncul abu-abu, aneh. Ini apa sih? Sticky note. Oh, ini bisa sisipkan gambar. Harusnya saya gambar dulu ini sebelum kuliah. Salah. Laser ini. Oh gitu doang. Ini kita gambar dulu database-nya. Ini terus ini. Kalau kurang lebih atribut bernilai tunggal sama atribut bernilai banyak ini atribut komposit sama atribut bernilai banyak ini ya, pasti namanya nggak jauh beda dia, cuman kan kita bisa membedakannya, jangan kebalik. Sudah, anggap saja bagus. Ini saya tulis dulu ada NIM terus di sini nama, terus tadi apa sih habis itu alamat ya, alamat, terus tambah satu lagi apa sini buat contoh atribut ini bernilai banyaknya. Anggap saja bagus ya gambarnya. Ya Pak. Ada ini hobi. Kita ambil contoh NIM-nya 11225055, ini NIM saya dulu. Oke, terus namanya Rahmat. Alamatnya anggap saja alamat tadi yang sudah dibahas ya. Jalan Jenderal Sudirman titik. Terus hobinya apa? Hobinya makan, mancing, jalan-jalan. Misal ya. Nah, kalau kita bicara atribut bernilai tunggal, itu kurang lebih dia mirip sama atribut sederhana. Secara umum, atribut sederhana dan atribut bernilai tunggal itu sama. Kenapa? Karena mereka hanya merepresentasikan satu nilai pada satu baris database. Satu baris tabel ini. Nah, makanya ini NIM, Rahmat itu bisa dikatakan sebagai atribut ini bernilai tunggal. Tapi apa sih contohnya? Atribut bernilai banyaknya. Atribut bernilai banyak itu atribut yang kolom pengisiannya itu isinya bisa lebih dari satu. Contoh kayak hobi ini. Itu kan hobi kan nggak bisa kita patok satu. Itu kan pasti ada lebih dari satu. Makan, mancing, jalan-jalan. Nah itu. Belum dilingkar. Maksudnya seperti itu. Kalau hobi ini dikategorikan sebagai atribut bernilai banyak. Saya ulangi lagi, karena dia isi dari atribut tersebut itu bisa lebih dari satu. Bisa main bola, misalkan jalan-jalan, atau yang lagi tren sekarang kan hobinya rebahan atau apa kan. Itu bisa kita bilang sebagai atribut bernilai banyak. Itu satu. Terus Pak, ada nggak contoh lainnya? Ada contoh lainnya. Coba kita hapus dulu ya ini. Contoh lainnya itu misal apa ya?
Kadang saya tuh tahu ini maksudnya, cuman kalau suruh ngambil contoh tuh agak ribet. Ini dia. Oh ini, misalkan ya, matkul. Matkul, terus kalau matkul kan pasti ada waktu ya. Waktu, terus ada apa lagi? Ya. Ada tempatnya ya, tempat atau ruangan. Terus ada lagi namanya salah, nggak rapi. Terus ada lagi yang namanya ini, set, 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 set. Ada lagi yang namanya dosen. Nah, misalkan ya, misal matkulnya SMBD ya, terus waktunya itu kan biasa kan ada kayak gini, Senin jangan ya, waktu saya ngajar itu ada Rabu 08.00 sampai 10.30 itu satu ya. Kemudian ada lagi Rabu 10.30 sampai 13.00. Terus ada lagi Kamis jam 19.00 sampai 21.00. Nah, ini kan dari sini kan tempat anggap saja ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Nah, dosennya di sini adalah saya sendiri, Rahmat. Nah, kalau dari data yang kayak gini, matkulnya sistem manajemen basis data. Waktunya tuh ada 3, ada Rabu jam 8, ada Rabu lagi jam setengah 11, terus ada lagi Kamis jam 7 malam. Terus tempatnya ada ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3. Terus dosennya cuma 1, saya saja, Rahmat. Dari data di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa matkul di sini, SMBD di sini bisa kita buat sebagai atribut sederhana. Dosen juga bisa kita kategorikan atribut sederhana. Nah, tetapi atribut bernilai banyaknya itu ada waktu sama tempat. Karena apa? Karena dia bisa diisi ini ya, saya tulis ya A, B, atribut banyak.